Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Pada kesempatan kali ini kita belajar sama-sama terkait dengan sikap kerja. Sebelum saya menjelaskan apa sih sikap kerja itu, mungkin saya akan bercerita dulu kenapa kita harus membicarakan sikap kerja. Bisa dilihat di slide pertama, di situ adalah attitude is ticket to success. Apa artinya itu? Bahwa sikap adalah kunci kesuksesan. Dari hasil penelitian, 70% orang sukses kontribusinya dari sikap. Sisanya dari pengetahuan dan skill atau keterampilan. Itu pentingnya. Selanjutnya kita slide yang berikutnya, yaitu definisi sikap. Bisa dilihat di situ, sikap ini baru sikap, bukan sikap kerja ya. Sikap adalah hasil penilaian atau evaluasi terhadap orang-orang atau kejadian, apakah memuaskan, baik atau sebaliknya. Mungkin bisa dilihat lagi di sebelah kanan. Di situ ada tulisan bahasa Inggris yang mana artinya sikap buruk itu bagaikan ban kempes, yang mana jika kamu tidak merubah sikap buruk yang kita miliki, orang itu tidak akan bisa kemana-mana. Artinya orang itu mendapat penilaian yang kurang, sehingga dia untuk suksesnya mungkin perlu jalan lebih, perlu usaha yang lebih, perlu effort yang lebih untuk mencapai kesuksesan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita sekarang membahas sikap di tempat kerja. Di tempat kerja atau di dunia industri, sikap apa saja sih yang dinilai itu? Di situ ada sikap kerjasama. Kenapa sih kerjasama itu penting? Karena dengan kerjasama, hasil yang akan kita raih nanti itu akan lebih maksimal. Sikap apa saja? Di situ ada yang terlibat aktif atau proaktif di situ. Jangan pernah kalian malu atau takut untuk menyampaikan pendapat, untuk memberi kontribusi yang baik terhadap organisasi atau perusahaan, karena itu menjadi penilaian. Yang selanjutnya adalah altruisme, kesediaan kita untuk membantu orang lain. Kenapa? Karena dengan kita membantu teman yang mungkin sedang mengalami kesulitan, itu sudah secara otomatis kita membantu perusahaan untuk mungkin cepat menyelesaikan suatu pekerjaan, atau membantu perusahaan untuk cepat mencapai goal atau target yang diharapkan oleh perusahaan. Kerjasama yang ketiga yaitu adalah tanggung jawab. Jelas kalau di mana-mana kita pasti ada tanggung jawab. Next, selanjutnya adalah responsif, tanggap. Kita tanggap, tahu bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Kita tanggap bahwa ini adalah penting, kita tahu, peduli pada sesama. Itu makna dari tanggap atau responsif. Di situ tentunya tanggap, kita melakukan sesuatu dengan tanggap, itu harus tetap ada namanya tanggung jawab dan taat terhadap aturan. Tentunya aturan di mana kita bekerja. Yang selanjutnya itu adalah kreatif. Kreatif itu sangat diperlukan di dunia industri, di dunia kerja, dalam kita berorganisasi, dan bahkan dalam kalian berorganisasi di lingkup kecil pun kreatif itu penting. Karena kreatif adalah menunjukkan bahwa kita punya ide, menunjukkan kemampuan lebih. Kita akan tidak cukup bahwa kita sukses dengan jalan ini, tapi ada jalan-jalan berikutnya yang mungkin dengan kreatif itu juga membantu menyelesaikan masalah. Karena kreatif di situ tidak hanya kalian membuat, tapi kreatif dalam menyelesaikan masalah. Next. Selanjutnya adalah sikap yang menjadi penilaian adalah profesional. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan di situ adalah profesional. Sambal kecapan, Bu.
saya di sini Bu Ima tidak menjelaskan apa sih definisi profesional. Bisa dilihat di slide ya, karena kemarin sudah Bu Ima kirim slide-nya. Mudah-mudahan kalian bisa membacanya dengan baik dan benar. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa mungkin kita, kalian, Bu Ima dan yang lain itu merasa bahwa kita capek itu karena kita itu merasa bekerja berat. Bukan, sebenarnya membuat kita capek bukan berat pekerjaan, banyaknya tugas, tidak, tapi adalah mental attitude kita, mental attitude kalian, apa sikap mental yang membuat kita capek. Kenapa seperti itu, Bu? Ya, karena apa? Jika kita mampu bekerja dengan profesional, kita bekerja dengan nyaman, menerima, itu tidak akan pernah kita merasa capek. Bahkan jika kita bekerja dengan suka gitu ya, kita nyaman, sebanyak apapun pekerjaan, tugas, kita bisa enjoy, tidak akan pernah merasa capek. Next, apa saja sih ya sikap profesional itu? Disiplin. Nah, tentunya di situ di slide dikatakan disiplin tepat waktu, bukan hanya itu. Kalau bisa saya jelaskan, disiplin itu tepatnya mampu mengendalikan diri. Di situ ya, mampu mengendalikan diri. Apa contohnya, Bu? Mampu mengendalikan diri. Pertama, mungkin waktu kita mau berangkat kerja atau berangkat sekolah gitu ya, ada teman datang, mau kemana? Aku mau sekolah. Terus gak usah sekolah, ayo kita ngopi. Itu kan mengajak kita tidak disiplin untuk bahwa kita punya tanggung jawab ke sekolah atau kita bertanggung jawab untuk masuk kerja. Tapi kalau kita mampu mengendalikan diri itu lewat, maaf, setelah saya pulang sekolah atau saya pulang kerja, kita nanti ngopi bersama. Oke? Itu kenapa yang diartikan dengan saya disiplin itulah lebih mengarah ke pengendalian diri. Selanjutnya kompetens atau keahlian. Wah, ini juga penting. Apalagi ya, kalian mungkin calon pekerja, anak SMK itu harus punya keahlian. Harus itu. Karena apa? Setiap orang itu pastinya punya keahlian masing-masing. Kita harus ahli di bidangnya. Jika kalau kita tidak punya keahlian, pekerjaan itu kita susah ya untuk lebih maksimal kita kerjakan. Tentunya kita harus banyak belajar. Selanjutnya memiliki target, goal atau tujuan. Apa sih tujuan saya bekerja? Apa sih tujuan saya sekolah? Itu harus, saya sekolah di SMK Mambaul Ulum karena tujuan saya besok saya ingin menjadi seorang direktur. Saya pengen punya yang mempunyai perusahaan atau yang lain, terserah. Tapi tujuan itu harus dicapai untuk memotivasi kita agar kita bisa terus lebih baik. Selanjutnya adalah integritas dan kejujuran. Ini yang paling penting anak-anak, integritas atau kejujuran. Karena orang itu percaya atau tidak pada kita itu tergantung dari kejujuran. Meskipun kita, Bu, saya tuh maunya pengusaha, berwirausaha, boleh. Ingat, kita berwirausaha ya, tentunya kita ada konsumen. Contohnya kejujuran, mungkin dari kualitasnya atau dari jumlahnya, kuantitasnya. Pertama mungkin nggak apa-apa, wis orang nggak tahu ya, orang beli 10 dikurangi 1. Itu pertama. Jangan lupa bahwa konsumen itu adalah marketing kita. Dia akan bercerita pada orang lain. Jangan beli di situ. Karena apa? Kemarin saya beli 10, ternyata cuma 9 yang saya dapat. Itu ya. Kenapa penting? Jika itu terus-menerus akan berdampak pada kita sebagai pengusaha akan menjadi bangkrut. Karena orang tidak akan pernah percaya lagi terhadap kita. Itu kenapa sangat penting sekali. Selanjutnya adalah sopan. Sopan, kenapa sih kita harus sopan? Kaitannya sopan itu ya memang apa ya, itu yang harus kita lakukan terhadap siapapun.
itu penilaian positif, itu sikap positif. Coba kita bayangkan, ada orang atau pembeli atau atasan yang tidak sopan pada kita. Apakah kamu tertarik? Apa kamu punya rasa, oh saya mau kerja di sana? Apa saya mau menghormati? Tidak. Makanya itu supaya kita itu juga salah satunya kita butuh dihormati. Jelas butuh. Bukan kita gila hormat, beda. Itu menunjukkan imbal balik sopan itu. Saling menghargai. Selanjutnya saling menghargai atau toleransi. Itu penting anak-anak dalam dunia industri, dunia kerja maupun kita di pendidikan. Menghargai orang itu sangat penting. Pertama, menghargai atasan itu pasti. Menghargai rekan kerja dan bahkan menghargai bawahan itu sangat penting. Karena apa? Jangan lupa dalam dunia kerja, dunia industri, penilaian itu tidak hanya dari atasan, tapi juga dari rekan kerja dan bahkan dari bawahan. Itu kenapa penting saling menghargai atau toleransi. Apa sih Bu biasanya menghargai? Katakanlah kita disini sebagai seorang direktur, ya kita tetap menghargailah hasil karya bawahan, meskipun menurut kita itu belum apa-apa, tapi dengan menghargai orang lain, dengan mentoleransi, minimal kita memotivasi dia untuk bisa lebih baik lagi. Hasilnya ke kita lagi kontribusinya, ke perusahaan. Oh ternyata meskipun saya baru bekerja ini hasilnya, tapi dihargai, dia akan berusaha terus lebih baik, dan dia termotivasi dan juga hasilnya akan berdampak positif untuk sesama. Yang selanjutnya adalah profesional, tidak membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Apa maksudnya itu Bu? Maksudnya itu gini, mungkin kita punya masalah yang belum menikah, dengan pacar, dengan teman, ya sudah masalah itu cukup. Begitu kita masuk dalam dunia kerja, masuk dalam lingkungan perusahaan, masuk dalam lingkungan organisasi, itu lewat, jangan dibawa. Apa contohnya? Kadang kita masih terbawa marah dengan orang lain, marah dengan keluarga, akhirnya dia bawa marah ke teman kerja. Kita bisa membuat malas di dalam pekerjaan, kita malas, mager karena punya masalah itu sebenarnya ya itulah yang benar-benar tidak profesional. Kalau kita profesional cukuplah, oke, begitu masuk gerbang perusahaan, goodbye, masalah pribadiku sekarang adalah saya bekerja, saya harus benar-benar profesional, saya melakukan pekerjaan ini tanpa dibebani oleh kepentingan pribadi. Begitu sebaliknya, jika kita punya masalah di kantor, ya di perusahaan, itu jangan dibawa pulang, itu namanya profesional, cukup itu diselesaikan di kantor. Di rumah tidak tahu bahwa kita punya masalah. Oke ya. Selanjutnya mungkin profesional yang terakhir adalah penampilan. Penampilan. Ya, penampilannya kita harus keren, bagus. Yang cowok rambutnya cepak, pendek. Yang perempuan harus merias wajah, itu penampilan memang. Ya. Penampilan itu kalau bisa saya tempatkan itu penampilan, tapi kita harus mampu menempatkan diri. Apa maksudnya Bu? Ya kita harus tahu kapan saya harus berpenampilan seperti ini. Masa mau tidur harus berpakai baju seperti ini, pakai menor, enggak kan? Itulah. Tahu Bu, di sekolah lain rambut tidak harus cepak Bu. Ya itulah menempatkan diri. Kalau kita sudah masuk ke lingkungan sekolah yang memang sudah punya aturan rambut harus cepak, ya kita harus mengikuti aturan itu. Itu ya. Kita mau ngelamar pekerjaan, baju pakaian seperti apa? Kita kalau mau main pakai baju seperti apa, penampilan seperti apa? Itulah kenapa saya lebih senang penampilan itu adalah penampilan tapi kita mampu menempatkan diri di mana, kapan, dengan siapa saya bertemu, dan saya harus berpenampilan seperti apa. Itu ya, itu sangat penting anak-anak, karena sebelum orang itu
tahu kita tuh seperti apa sih sebenarnya. Bu Hima itu kayak apa hatinya, kalian tidak tahu. Tapi pertama yang kalian tahu adalah penampilan atau casing, mungkin ya lebih patutnya casingnya. Meskipun kita tidak harus berbohong, tidak harus mengada-ada, tidak, tapi minimal ya kita sesuai dengan kemampuan, tidak yang berlebihan, tidak, cukup dengan kemampuan. Itu penampilan di situ. Next di situ ini sebentar, mohon maaf, kembali lagi saya lupa. Dilihat di sebelah kanan itu ya, itu adalah knowledge and skill, dan di bawahnya adalah attitude. Nah itu dilihat, pengetahuan dan keterampilan itu tampak, orang melihat, sedangkan attitude itu orang tidak tahu, tapi mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kesuksesan. Yang seperti Bima awal tadi sampaikan, 70% itu adalah penunjang kesuksesan adalah sikap. Berarti nggak salah kan yang Bima sampaikan tadi? Kalau bukannya apa kita tidak perlu pintar? Perlu dong, harus pintar, itu orang Islam harus pintar. Apa kita tidak boleh punya kalian? Harus tetap. Tapi meskipun kita sepandai-pandainya apapun, sedia punya keahlian, tapi kalau sikapnya mohon maaf negatif, yaitu ya kita, orang mungkin berpikir berapa kali untuk merekrut kita menjadi karyawannya. Kalau kita di dunia industri atau kalau di dunia lingkungan sosial, mungkin masih berpikir saya nggak mau berteman, dia punya sikap yang negatif. Itu maksud dari situ. Oke lah. Oke, mungkin ini yang slide yang terakhir. A positive attitude will get you anywhere. Ini dari awal tadi disampaikan yang ini ya, bahwa sikap yang positif kamu akan bisa kemana saja dengan sikap. Itu adalah karena apa ya? Tadi itu kembali ke kuncinya lagi, modal. Kalau kita mau kunci, modal kita untuk sukses. Kan anak tadi sudah kita bicara terkait dengan sikap kerja. Perlu kalian ketahui, mungkin Bima hanya memberikan saja. Bima yakin kalian sudah paham bahwa sekolah kita adalah sekolah ketarunaan. Yang salah satu ketarunaan yang dibidik ada 4 karakter anak-anak. Yang pertama adalah disiplin. Ya, kembali kan, disiplin ternyata di dunia industri yang kita kembali lagi ke slide tadi adalah termasuk kategori sikap yang dinilai dalam profesional, disiplin. Kenapa? Sekolah kita yang digaungkan adalah disiplin. Karena disiplin itu adalah penunjang dari kesuksesan seseorang, dari pendukung terbesar, memberi kontribusi terbesar bagi juga terhadap perusahaan. Karena apa? Jika kita dikuskan dengan nilai, mungkin begini, kita masuk jam 7, kalau kalian di bagian produksi datangnya jam 8, 1 jam, 1 jam itu kalau di produksi itu sudah menghasilkan berapa ribu barang. Itu akhirnya apa? Mengurangi efisiensi, produktivitas. Yang selanjutnya, yang kedua, 4 yang dibidik lagi adalah berpenampilan. Kembali lagi kan, penampilan halus rapi gimana, rambutnya, terus bajunya, itu berpenampilan, harus bersih, disetrika apa tidak, sepatunya disemir apa tidak, itu penting. Kembali lagi, penampilan, bagaimana kita menempatkan diri. Karakter yang ketiga adalah patuh, taat aturan tadi, patuh pada atasan, patuh pada orang tua, patuh pada aturan tadi. Yang dibidik yang keempat adalah menghormati orang tua, menghormati atasan, menghormati rekan kerja, dan juga menghormati bawahan. Ya. Jadi kita nggak salah anak-anak jika SMK Manbaul ini menerapkan 4 karakter itu. Ternyata 4 karakter yang diterapkan di ketarunaan itu memang sangat dibutuhkan di dunia industri. Sikap yang dinilai besok jika kalian terjun di dunia industri. Itu ya. Makanya anak-anak tetap semangat. Jangan pernah
tergoda dengan yang lain. Itulah sikap ketarunaan kita adalah kembali lagi memang yang dibutuhkan oleh dunia industri. Oke, mungkin itu penjelasan dari Bu Ima untuk sementara. Jika mungkin dari penjelasan ini kalian kurang jelas, bisa menghubungi Bu Ima kembali. Karena anak mungkin cukup dari Bu Ima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.